Ini stok bibit durian masih melimpah di sini yang dikarantinakan sama tadi. Dan di siang hari ini saya akan lanjut melakukan review pada pohon durian, di mana pohon durian sudah dilakukan treatment, melakukan penyemprotan, dan sekaligus diberikan nutrisi daun ya untuk pada tanaman durian yang generatif sahabat tani. Baik, saya sekarang terus video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tadi Rudian. Nah, di siang hari ini saya akan informasikan ya seputaran pohon durian bawor di sini yang beberapa hari kemarin atau beberapa minggu kemarin itu dilakukan recover ya, yang tadinya sebelumnya kondisinya kurang sehat begitu sahabat tadi Rudian. Yang awalnya sehat, cuma tiba-tiba ya tidak sehat, mungkin karena faktor cuaca alam dan lingkungan di sini sahabat tani Rudian. Karena sebelumnya ada yang bertanya ya, ciri-cirinya pohon durian yang terkena penyakit ataupun yang sudah saatnya dilakukan penyemprotan pestisida ya, itu seperti apa. Baik, kita langsung jelaskan di sini videonya ya sahabat tadi, sekaligus kita sharing seputaran tentang tanaman durian. Di sini kan langsung saya informasikan seputarannya bahwa pohon durian ini 1 minggu lebih kemarin dilakukan recover, terus kemudian dilakukan pemangkasan dahan cabang ya, karena ya sebelumnya terlalu limbun dan matahari tidak begitu masuk gitu ya sahabat tani. Dan seperti ini sekarang kondisinya setelah dilakukannya beberapa minggu kemarin recover dan treatment khusus spesial untuk pohon durian di sini begitu. Dan ciri-cirinya yang harus kita lakukan, melakukan pestisida, insek bumi, dan sekaligus nutrisi daun pada tanaman durian ya, dikombinasikan langsung dalam melakukan foliar penyemprotannya sahabat tadi. Nah, seperti ini. Jika daun duriannya tidak membesar ataupun kecil, biasanya kan bawor tuh walaupun dia bawor bentuknya kecil tapi setidaknya dia lebar dan agak sedikit panjang gitu ya. Kalau ciri-ciri daun durian itu, pohon durian itu sehat gitu. Bisa kita komunikasinya langsung dengan daunnya. Nah, seperti ini udah mulai masa-masa ya, kalau dari sakit mah penyembuhan lah begitu sahabat tani. Sebelumnya kan seperti ini nih dilakukan ya, ini boleh ditarik aja daunnya. Nah, sekarang udah masa pemulihan sahabat tani, ini daun muda tumbuh daun baru atau vegetasi daun baru kemarin kan rubus. Nah, setelah dilakukan penjarangan terus kemudian dilakukan penyemprotan jadi campur ya dengan zat pengatur tumbuh juga dipakai di sini sahabat tani, yaitu atoniknya diberikan. Cuma sayang saja kemarin tidak dilakukan peliputan di video pada saat melakukan treatmentnya begitu sahabat tani. Dan hasil D sebagai nutrisi daunnya, selain daripada atonik sebagai zat pengatur tumbuh supaya tanaman tadinya stres sakit bisa pulih lagi, terus kemudian decis sebagai inseknya, dan antrakol juga dilakukan atau diberikan begitu sahabat tani Rudian. Dan hasilnya seperti ini untuk saat ini sahabat tani. Kemudian yang ini bagaimana? Yang ini juga sama ya, daun muda keluar ya, daripada trubus kemarin daun tuanya gugur diganti dengan daun muda. Nah, daun muda begini terus kita pantau dan perhatikan. Kalau memang masih sakit ataupun masih banyak hama atau kutu kebul dan sejenisnya, boleh dilakukan insek ya sahabat tadi Rudian. Dan ini hujan baru berhenti ya, makanya saya lakukan review atau langsung diliput ya di siang hari ini. Nah, ini drainasenya dibuat saluran air juga supaya tidak tumpah ke sana ya, ke joran tanaman durian di sini. Walaupun ini udah besar, karena udah besar juga tanaman durian nggak mau terlalu dilembabin oleh air hujan maupun air langsung dari kebun atau air alam begitu sahabat tani. Jadi seperti itu ya kemarin treatmentnya. Terus kalau pupuk dasarnya NPK dilakukan atau diberikan. Jika tidak ada NPK silakan organik. Nah, sebelumnya rimbun dan cabang-cabang di sini dikurangi supaya sirkulasi udara lancar ke batang utama, dan kemudian penetrasi sinar matahari juga masuk, dan kemudian supaya hama juga tidak terlalu mendekat dan tidak dijadikan tempat reproduksi atau tempat inang ya para hama dan penyakit. Daun muda ini daunnya harus lebih besar lagi dari ini ya. Kita
kita tambahi terus nutrisinya dan kita terus lakukan treatment. Ya, kalau memang dia belum sehat, belum normal, dilakukan 2 minggu sekali untuk penyemprotan perawatannya. Pestisida, pungi insek sekaligus diberikan nutrisi daunnya, sahabat tani. Dan nanti daun tua dilihat lagi nanti daun tuanya, kalau memang kemarau dia cuacanya mendukung, segera akan saya lakukan pemberian pupuk begitu sahabat tadi, pupuk prageneratif atau pupuk generatif yang dimana kalium fosfatnya dipertinggikan sahabat tani. Karena ini sebelumnya tahun kemarin ini berbunga juga sahabat tani, dan itu berbuah sama, dan ini harus dilakukan dulu treatment sampai usia atau tanaman durian ini sehat begitu sahabat tani, dan kemudian diberikan pupuk generatif supaya dia mau mengeluarkan bunga buah. Nah, untuk usia ini mau hampir 5 tahun untuk usia begitu sahabat tani. Ini penyimpanan bibit cengkeh di sini sengaja diasingkan di sini untuk tujuannya tak lain adalah ya karantina begitu sahabat tani. Jadi kalau udah usia seperti ini dibiarkan kan jauh lebih sayang, karena kita dari kecil ditanam, dirawat, lalu sudah seperti ini kita biarkan, itu sangat disayangkan begitu sahabat tani rupiah. Jadi itu ya sahabat tadi, ciri-ciri daun duriannya yang perlu kita rawat, penyemprotan pestisida dilihat dari daunnya. Kalau daunnya pucat, tidak glowing, tidak estetik, ya silakan berikan nutrisi daun, penyemprotan pada tanaman durian jenisnya Ambition ataupun Altonic, itu sendiri silakan lakukan. Dan jangan lupa di musim hujan ini titik tanam atau zona tanamnya diperbaiki, drainasenya itu yang terpenting sahabat tani rupiah. Yang penting tidak tergenang oleh air dan akarnya tidak terendam, begitu maksudnya. Ya, jadi tinggal tunggu nanti cuaca kemarau, dan untuk cabang-cabangannya ini, cabang-cabang produktifnya nanti siap akan mengeluarkan bunga buah seperti di tahun-tahun sebelumnya begitu sahabat tani rupiah. Untuk percabangannya ya boleh dilihat sehat, tidak ada penggerek batang, itu hati-hati, tidak ada jamur umpas. Ini sangat kuat untuk menopang buah. Lalu bagaimana yang ini? Yang ini juga sama. Di tahun kemarin sebelumnya ini walaupun sedikit buahnya, tapi yang penting dia sudah berbakti. Tinggal kita lanjut recover terus perawatan pada pohon durian ini. Di cabang yang naik ke atas gergaji ya, dibuang, dan kita mengandalkan cabang-cabang sekunder sini supaya dia mengeluarkan bunga buah begitu sahabat tani. Ini hasil daripada perawatan treatment penyemprotan untuk memulihkan pohon durian ini. Bisa ditunggu nanti 1 bulan kemudian ya, langsung habis itu diberikan lagi nutrisi daun dan sekaligus melakukan treatment pemberian pupuk NVK, Mutiara, pupuk berimbang untuk menjaga tetap kondisinya stabil sampai dia menunggu musim buah berikutnya. Terus bagaimana yang bawah? Yang bawah juga sama, dilakukan pemangkasan cabang. Yang sebelumnya cabang durian ini terlalu rimbun, rapat, terus kemudian saya lakukan pemangkasan dan melakukan pemupukan, dan insya Allah yang bawah juga sudah mulai besar-besar cabangannya. Dan di tahun ini insya Allah ada kemarau tiba, pada saat mulai program pembungaan, pemupukan bunga akan dilakukan, pemupukan juga supaya dia mengeluarkan bunga buah begitu sahabat tadi. Oke baik sahabat tadi, kita akhiri dulu videonya sampai di sini aja dulu sahabat tani rupiah. Jadi hanya itu saja, ciri-ciri daun duriannya sudah tidak mulai glowing, sudah tidak estetik, pucat, silakan lakukan treatment penyemprotan pestisida insek maupun fungi sekaligus plus nutrisi daunnya. Untuk siap-siap di usia prageneratif, kita program pembungaan di usia yang sudah beranjak 5 tahun lebih sahabat tani.
Terima kasih. Salam hormat untuk semuanya. Salam Indonesia. Ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.